إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Para pemirsa dan para hadirin rahimakumullah, kita baru-baru ini dikejutkan dengan adanya berita bris remblongnya kan. Iya, ada rekreasi ke teater dari Depok, kemudian memakan jiwa berapa? 11 orang. Berapa? Tambah lagi. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya teringat dengan berita ini, kemudian saya ingin mengangkat masalah rekreasi ini dalam pengajian kita. Dan saya ingin memberikan petunjuk kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri, agar supaya bisa mengadakan refreshing dan rekreasi dengan cara yang paling menyenangkan dan paling menguntungkan. Karena para hadirin rahimakumullah, sebagaimana Allah isyaratkan dalam Al-Quran, dalam surah yang banyak dibaca oleh para muballigh, yaitu surah Al-Asr, surah yang berbicara tentang waktu, dan Allah mengambil sampel waktu sore, ya, wal asr, demi waktu asar. Jadi asar itu sendiri waktu, tapi asar ini spesifik waktu sore. Karena malam juga waktu, duha juga waktu. Akan tetapi dari surat ini Allah memberikan peringatan kepada kita, wal asri, demi waktu yang dipilih adalah waktu yang sore. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kondisi kerugian terus menerus. Apa yang rugi? Karena kita dapat amanat dari Allah berupa waktu yang tidak akan pernah balik lagi. Ya, saya mengalami sendiri dalam kehidupan ini. Dulu ketika masih remaja, masih muda, alhamdulillah dulu saya rajin belajar, rajin di pesantren, dan rajin ya untuk, ya kata teman-teman, saya rajin ibadah, bangun malam dan lain sebagainya. Akan tetapi setelah saat ini belajar saya ternyata masih banyak kurangnya. Kemudian ibadah saya, kalau saya menghitung, juga banyak kekurangan-kekurangan, terutama bagaimana kita nata hati dalam beribadah. Karena pada saat itu ibadahnya ya tidak mendapatkan kontrol secara khusus, sehingga campur baur bagaimana antara niat dan doa. Sehingga bisa jadi ketika salah niatnya, ya, maka nilainya sudah tidak bernilai ibadah, walaupun bentuknya ibadah. Jadi bagaimana yang tidak rugi? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan saling memberikan wasiat nasihat dengan nasihat yang benar dan kesabaran. Para hadirin rahimakumullah, kenapa kok diambil waktu asar? Karena waktu asar ini Allah kasih isyarat, terutama ketika umur kita sudah senja, maka timbul penyesalan. Iya, kok dulu saya kurang belajar. Iya, dulu kok kurang saya bekerja keras. Setelah sekarang waktu senja ternyata banyak kekurangan, dan merasa rugi besar karena waktu yang Allah berikan kepada kita, terutama kesempatan dan kesehatan, tidak kita manfaatkan dengan sebenar-benarnya. Sehingga banyak bolong-bolong, bahkan hutang kepada Allah. Hutang ibadah wajib terutama. Juga hutang-hutang yang lain, yang mana andaikan nanti kita maju di depan timbangan,
Dan Allah yang maha adil menuntut kepada kita tanggung jawab waktu, karena diantara yang ditanya pertama adalah waktunya digunakan untuk apa selama di dunia. Jadi kita diberi waktu oleh Allah, dan nikmat waktu tidak akan pernah kembali. Sehingga para hadirin rahimakumullah, yang saya alami dulu ketika masih sehat, ternyata ya banyak waktu yang kita hambur-hamburkan. Setelah kondisi kurang sehat, tiap hari ternyata harus makan obat, tiap hari harus banyak istirahat dan macam-macam, maka kita merasakan betapa banyak yang terbuang kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Para hadirin rahimakumullah, ini yang pertama. Kemudian diantaranya juga banyak manusia, ya, karena dalam agama ini ada perkara-perkara. Yang pertama adalah perkara wajib, ya. Jadi perkara wajib. Kemudian ada juga perkara yang, ya, dimana perkara wajib ini perkara yang halal, akan tetapi harus kita laksanakan. Yang kedua, perkara halal dianjurkan kita kerjakan, andaikan tidak dikerjakan kita tidak mendapatkan kebaikan dari perkara tersebut. Kemudian berikutnya adalah perkara haram. Jelas kita tidak boleh mengamalkan atau berbuat tentang yang haram. Kemudian jadi ini lawannya halal dan haram. Kemudian diantaranya ini ada yang namanya makruh. Ada perkara makruh. Perkara yang kalau kita kerjakan ini tidak baik pada kita dan Allah tidak senang. Kemudian ada juga perkara mubah. Perkara yang mana kalau kita kerjakan maka Allah tidak murka kepada kita. Kemudian juga Allah tidak memberikan pahala, akan tetapi kita kehilangan waktu. Nah ini makanya orang-orang yang ngerti dengan kehidupan di dunia ini sebentar, yang pertama dihindari dengan sejauh-jauhnya adalah perkara yang haram. Kenapa? Ketika kita berbuat baik, berbuat kebaikan, belum tentu berpahala, karena kebaikan itu nanti disaring. Pertama, kebaikan kalau salah maka tidak sah. Contohnya sholat yang tidak memenuhi syarat, yang rukunnya kurang, tidak sah sholatnya. Walaupun sudah benar sholatnya, bacaannya benar, rukunnya lengkap, syaratnya lengkap, akan tetapi tidak ikhlas, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara kebaikan itu melalui saringan demi saringan, sehingga kebaikan yang kita kerjakan selama ini belum tentu menjadi ibadah yang makbul atau ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya karena seperti itu sulitnya, setiap kebaikan yang kita lakukan Allah kasih 10 pahala. Bi asyri amsalihah. Allah membalas dengan 10 kebaikan. Berbeda dengan maksiat. Maksiat 1, dosanya 1, tidak 10. Kita berbuat maksiat 1, dosanya 1. Kenapa? Untuk maksiat tidak perlu disaring. Jadi maksiat tidak perlu syarat-syarat, tidak perlu rukun. Ya maaf, contohnya ada orang ya zina mata, memandang lawan jenis yang bukan muhrimnya, juga bukan istrinya. Nah, ini zina mata. Tidak perlu rukunnya memandang, tidak perlu syarat-syaratnya memandang, pokoknya memandang lawan jenis. Ketika sekilas memandang karena mata ini liar, tidak bisa dibatasi, lalu kita menghindar, ini masuk, tidak masalah. Tapi karena tertarik, mandang lagi yang kedua dan seterusnya, ini haram. Dan ketika haram, tidak perlu disaring-saring. Makanya malaikat tidak,
oleh Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya dan keadilannya untuk perkara haram, maka berbuat satu dosanya satu, dan malaikat disuruh menangguhkan pencatatannya sampai 3 hari. Kalau yang bersangkutan tidak bertaubat, maka dosa itu akan tercatat dalam catatan amal jelek kita. Berbeda dengan kebaikan, ketika kebaikan itu ya, telah kita kerjakan, langsung dicatat oleh malaikat. Akan tetapi catatan ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tergantung Allah. Kenapa? Yang dinilai oleh Allah hati kita. Jadi Allah tidak menilai wajah kita, jabatan kita, bukan itu yang dinilai oleh Allah. Tapi bagaimana kondisi hati kita ketika ibadah kepada Allah, maka itulah yang jadi penilaiannya, diterima atau tidak ibadah kita, berpahala atau tidak. Itulah yang menjadi tolok ukurnya. Yang pertama kehusyuannya, yang kedua ikhlasnya, yang ketiga adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala.